Seumur hidup saya pertama kali dikasih berkat Andi ini, pertama kali kenal selama 20 tahun lebih. Karena pada waktu dulu bertemu 20 tahun lebih, dia tidak punya uang. Tapi hari ini pertama dia kasih saya berkat. Haleluya. Dan dia ada satu pesan. Bila kita orang tahu, karena Allah 20 tahun lebih. Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Halo semuanya, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali akhirnya video terbaru muncul. Selama ini kami ini jadi pembicaraan tahun demi tahun, hanya lewat kesan dan pesan, lewat tanggapan di Zoom dan sebagainya. Dan hari ini 20 tahun berlalu, kami ketemu kembali dan menikmati soto ayam. Nah, gimana kesannya dan pesan dari seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, video api pada Roni ketika berkunjung di Balikpapan dan melihat pelayanan Pastor Andi secara real langsung ini. Siap, silakan. Yang jelas, saya lihat Pastor Andi tetap muda dan tambah ganteng ya. Dan saya lihat pelayanannya baik dan masih rendah hati kayak waktu awal ketemu. Dan saya senang kali, saya berdoa supaya dia selalu maju dalam Tuhan. Kepada sahabat lama saya dalam kesibukannya, beliau bersedia hadir memberkati tempat kami merintis di Balikpapan, dan kiranya video ini bisa jadi berkat. Dan bagaimana kesannya Pak Daud sendiri dengan kita Di sudah seumur hidup saya pertama kali dikasih berkat Andi ini, pertama kali kenal selama 20 tahun lebih. Karena pada waktu dulu bertemu 20 tahun lebih, dia tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Tapi hari ini pertama dia ngasih saya berkat persembahan. Haleluya. Dan ini ada suatu kejutan melebihi hadiah ulang tahun. Karena apa? 20 tahun lebih baru pertama. Terima kasih. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Wah, saya dikasih Andi ini uang ini. Haleluya ini. Ya, kira jadi benih buat pelayan Pak Daud. Iya. Dimanapun berada, memberkati. Ya, shalom. Beritahu tentang Andi Simon. Saya tuh tahu kenal Andi Simon tuh kira-kira 15 tahun ke atas. Nah, pada suatu kali saya itu diajak pelayanan. Waktu itu saya masih bujang, ya kira-kira 18 sampai 20 tahun yang lalu, Thomas. Oh iya, masih kurus ya, Pak? Oh, belum menikah. Belum menikah, masih kurus. Masih kurus. Nah, waktu itu Andi Simon ngomong, pokoknya di tempat pelayannya dia ada wanita cantik gitu. Wanita cantik gitu. Kan waktu itu saya belum menikah. Saya belum kenal istri saya. Wah, ini wanita cantik di daerah Krayan. Krayan itu perbatasan Indonesia Malaysia.
Wah, cantik seperti Sharon Stone ngomong Wih, gitu. Sharon Stone. Ya, itu yang ngomong si Andi Simon. Nah, waktu itu kan saya masih bujang, belum menikah, ya kan? Ya. Nah, itu apa yang terjadi? Saya ke sana, yang datang semua mak-mak. wah, sama Pastor Andi Simon itu. Saya ngomong mana yang Sharon Stone-nya? Nggak taunya Sharon Stone-nya itu zaman masa lampau. Dia berjodoh sama mak-mak. Ibu-ibu dan wah kok ya gini gitu. Dan apa yang terjadi? Saya setiap hari di situ itu hanya makan ini sayap ayam. Jadi di perbatasan Indonesia Malaysia itu kira-kira 1 minggu saya tuh makan sayap ayam terus. Terbang. Selama 1 minggu waktu saya ngomong sama Andi Simon, nanti habis dari klien ini keluar bisa terbang. Aduh. Jadi pengalaman saya sama Andi Simon itu diajak itu pelayanan di Krayan Sharon Stone. Makanya kalau ngomong Sharon Stone dia ketawa cekikikan itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat Pastor Andi Simon, Thomas, memang pada waktu 15 tahun ke atas, kira-kira 18 sampai 20 tahun lah ya. Memang dia itu ada karunia khusus memang. Terutama karunia kesembuhan. Nah, waktu itu saya lihat dalam pelayanannya. Nah, tapi waktu itu belum menonjol. Maksudnya belum ada kesempatan untuk naik gitu loh. Nah, tapi apa yang terjadi? Memang dia dipakai Tuhan dengan cara Tuhan tersendiri gitu loh, Thomas. Nah, kita tidak bisa seperti Andi Simon. Tidak bisa. Kita tidak bisa seperti dia. Kalau bidang saya kan tentang setan, bukan tentang kesembuhan gitu loh. Yeah. Nah, dan apa yang terjadi? Selang berapa tahun kemudian saya lihat dia naik dan terkenal sekarang, Thomas. Iya. Jadi gini ya, Thomas, saya beritahu. Sering itu kita ini ya, Thomas ya. Yeah. Waktu 20 tahun yang lalu kita tuh sering melihat pendeta-pendeta Amerika. Nah, kalau pendeta Amerika itu khotbah, walaupun kita nggak ngerti, wah keren. Nah, kalau orang sakit sembuh, wong itu sakit ambeien aja sembuh, langsung diberitakan di mana-mana. Nah, sakit lumpuh sembuh, diberitakan di mana-mana. Nah, itu 18-20 tahun yang lalu itu, Thomas. Ya. Sebenarnya tentang mujizat, ya Thomas ya. Ya, tentang mujizat kesembuhan itu di daerah pedalaman, pendeta-pendeta desa, hamba-hamba Tuhan desa yang di garis depan itu lebih hebat, Thomas. Ya. Orang mati bangkit, Thomas. Wih, dahsyat ya. Bukan hanya orang lumpuh berjalan, orang mati hidup lagi. Nah, termasuk orang lumpuh, orang buta, orang gila. Nah, pelayanan-pelayanan mereka di desa-desa dan di pelosok-pelosok itu lebih hebat, tapi tidak ada yang mengekspos gitu loh, Thomas. Iya. Makanya saya lihat satu hal, bahwa Tuhan juga pakai orang Indonesia hebat-hebat, Thomas. Nah, tapi kadang itu tidak menonjol itu sampai sekarang saya juga baru belajar, karena kadang itu pemimpin tidak ngasih kesempatan untuk naik gitu loh, Thomas. Iya, betul, Pak. Saya bisa ngomong demikian kenapa? Saya punya seorang guru rohani, pembimbing itu Pendeta Gilbert Lumaindong. Saya perhatikan jarang ada seorang figur hamba Tuhan seperti Pendeta Gilbert Lumaindong memberi kesempatan bawahan anak buah untuk naik. Nah, saya waktu bertobat tahun 93 itu diberi kasih kesempatan sama Pendeta Gilbert untuk pelayanan-pelayanan. Walaupun banyak ditentang, banyak dikatain sesat, orang gila, macam-macam. Tetapi Pendeta Gilbert ini memberi kesempatan untuk saya maju. Jadi seorang pemimpin yang baik
memberi kesempatan Amen. bawahan atau yang dibimbing untuk naik. Seorang guru yang berhasil kalau punya murid lebih hebat dari gurunya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kadang itu gurunya tidak mau muridnya lebih hebat. Nah, itu loh. Nah, kenapa saya berkata demikian? Saya belajar dari Pendeta Gilbert. Dia memberi saya kesempatan untuk naik gitu loh. Nah, kayak kakek saya sebelum bertobat, waktu itu kan ada ilmu pamangkang jagat membelah dunia. Itu semua total tingkat 9. Tapi guru saya sendiri baru menguasai tingkat 5 sampai 6. Tapi dia memberi saya kesempatan untuk belajar lebih fokus sampai menguasai tingkat ke-8. Nah, tetapi saya tidak berani tingkat ke-9 karena bisa jadi dewa atau jadi iblis. Saya tidak mau. Nah, tetapi dari situ saya belajar bahwa guru saya berjiwa besar untuk menuntun saya, membimbing saya supaya lebih hebat dari dia gitu loh. Jadi guru yang baik adalah mendidik muridnya bisa lebih hebat dari gurunya. Amin. Gitu. Amin. Nah, saya belajar dari Pendeta Gilbert, dia membimbing saya sehingga memberi saya kesempatan untuk naik gitu loh. Kalau tidak, saya tidak bisa seperti ini tanpa Gilbert Lumaidong. Nah, dan pada waktu orang ribut-ribut, Thomas ya. Ya. Nah, waktu ribut-ribut saya dicaci maki, dikata-katain apapun. Nah, Pendeta Gilbert hanya yang bagian beritahu, kita lihat aja buahnya. Nah, ada suatu kali, Thomas. Iya, seru nih, Pak. Satu kali. Satu kali. Nanti pertanyaannya 3 kali aja ya. Supaya ada pertemuan dan rem. Jadi gini, Thomas. Jadi gini, Thomas. Suatu kali, Thomas. Suatu kali ada, makanya pembelaan itu di tangan Tuhan. Betul, Pak. Jadi tidak usah membela diri kita gitu loh. Yes. Nah, suatu kali saya Thomas ya, saya dijelek-jelekin, bahkan di backlist sama seorang pendeta. Pokoknya intinya tidak boleh khotbah di seluruh cabang gerejanya dia. Oh gitu, Pak. Katanya saya ini pembohong, penipu. Pembohong dan penipu. Nah, suatu kali, nah ini pendeta terkenal, Thomas. Dikatakan penipu, pembohong. Padahal saya itu tidak pernah nipu sama dia. Tidak ada urusan saya menipu gitu loh. Tapi dia sudah ngomong seluruh cabang, seluruh gerejanya tidak boleh menerima saya. Dan apa yang terjadi? Suatu kali, ini Thomas, ini pengalaman nih, bahwa pembelaan Tuhan itu nyata. Amin. Waktu itu saya sama Jenderal Pramono Edi Wibowo, waktu itu ada di Cikeas. Nah, waktu itu dia ngomong, Daud, siap Jenderal, kamu saya utus untuk ketemu pendeta ini, gitu lah. Dan segera menghadap, gitu. Namanya ini, kaget saya Thomas. Kenapa? Lah ini kan pendeta yang membacklist nama saya seluruh Indonesia di cabang-cabang gerejanya dia. Di gerejanya dia, saya di backlist untuk seluruh gerejanya di Indonesia. Iya, Pak. Waduh, saya bingung. Saya lihat namanya. Waduh, saya gitu. Wah, ini pendeta yang backlist saya gitu loh. Apa yang terjadi? Karena itu perintah, saya tidak bisa untuk menolak. Nah, tidak bisa menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, ini padahal pendetanya itu belum pernah lihat wajah saya, Thomas. Tapi hanya dapat masukan dari kanan kiri. Nah, jadi kanan kiri ada masukan langsung di backlist gitu, Thomas. Dan apa yang terjadi? Saya waktu itu, waduh, gimana nih manggil pendeta nih kalau saya seorang diri susah sekali nih. Apa yang terjadi? Saya minta 1 pas pampres. Waktu itu pangkatnya letkol. Kamu sini dulu. Siap. Ada apa, Pak Daud? Ini ada perintah dari Jenderal Pramono Edi.
untuk menjemput pendeta ini. Tolong bantu saya. Siap gitu. Wah. Apa yang terjadi, Thomas? Nah, pendeta ini ada di satu gedung khotbah. Habis khotbah, nah pendeta ini kan ini banyak sekali yang jaga gitu ya. Dia dijaga juga, Thomas. Jaga ketat gitu. Waduh, luar biasa ya. Jaga ketat. Wah, jadi tidak sembarang orang bisa masuk gitu loh. Nah, kalau saya kan hanya orang desa, Thomas. Saya hanya orang desa. Orang Solo. Langsung saya sama Pas Pampres. Di situ juga ada anggota juga ngelihat Pas Pampres semua gini semua. Siap gitu semua. Wah, pada buka semua. Blok. Langsung saya ketemu pendetanya. Pak Pendeta, saya mendapat perintah khusus untuk menjemput Bapak Pendeta untuk menghadap Jenderal Pramono Edi di Cikias. Ditunggu jam sekian dan saya diminta menunggu Pak Pendeta. Pendetanya itu ngeliatin saya karena dia belum kenal. Tapi begitu untungnya ada Pas Pampres. Kalau enggak ada Pas Pampres, wah, saya juga repot juga. Lo siapa kan gitu. Nah, langsung Pas Pampres tunjukkan, anggota, langsung hormat semua. Jadi semua yang itu hormat semua. Karena ada anggota dari militer, juga ada dari anggota Polri. Wow, langsung ketemu, langsung saya minta Pak Pendeta menghadap gitu, langsung. Itu saya satu mobil sama pendeta ini. Karena kita ini hanya diutus toh ya. Hanya saya diem gini toh. Gini semua gitu diem. Pak pendetanya tanya sama saya. Pak Daud, nama bapak ini Pak Daud siapa? Saya Daud Tony. Dia langsung begini. Karena dia kan yang membacklist saya se-Indonesia. Dan tapi backlist ini untuk gerejanya dia. Yeah. Gerejanya dia cabang-cabangnya gerejanya dia tidak boleh menerima saya. Yeah. Nah, masalah itu kan pada itu di Cikias kan itu ada panser, ada penjagaan ketat. Karena itu ada Pas Pampres dan ada saya. Kan waktu itu kan saya ditugaskan Jenderal Pramono Edi. Jadi langsung sudah disiapkan semua penjagaan, pengawalan semua. Nah, semua pada hormat. Siap gitu semua gitu. Langsung pendetanya gini semua. Gini terus lihatin itu loh. Lihatin. Lah, karena apa? Kan kalau bukan orang dalam yang diutus Pramono Edi Wibowo kan tidak bisa untuk masuk. Ada penjagaan ketat semua. Nah, apalagi waktu itu beliau adalah KSAD, Kasat itu. Nah, langsung buka, langsung ketemu Pramono Edi Wibowo. Langsung Pramono Edi Wibowo omong-omong sama pendeta ini, dan tujuannya supaya berbaikan semua. Karena Pak Pendeta ini kan terkenal gitu loh. Pak Pramono Edi Wibowo ingin tahu gini. Ngomong-ngomong. Begitu ngomong-ngomong, nah langsung pendeta tanya, lah Pak Daud Tony ini tugasnya apa? Nah, langsung Jenderal Pramono Edi beritahu, Pak Daud ini adalah ahlinya ilmu hitam, tokoh aliran hitam yang bertobat dan tugasnya adalah menjaga keluarga presiden untuk membentengi dari serangan ilmu hitam. Dan Pak Daud Tony ini sudah terbukti gitu. Langsung pendetanya kaget. Wah, apakah Pak Daud Tony ada silsilah gini? Ada. Ini rekam jejaknya. Jadi pendeta ini ditunjukkan rekam jejak saya. Wow, begitu pendetanya tahu rekam jejak saya gini. Langsung pendetanya ngomong, berarti bawaan saya yang bisikin saya itu ngaco semua. Langsung pendetanya ngomong sama saya, wah, ini enggak taunya ini bagian pengaman khusus kaget dia. Langsung pendetanya salaman sama saya baik-baik, dan dia ngomong, kapan Pak Daud Tony khotbah? Akhirnya Tuhan bisa mempermalukan Pak ya. Jadi langsung dia ngomong. Jadi kadang itu Thomas dibisikin kanan kiri. Betul Pak. Nah setelah itu
pendeta itu ngomong-ngomong saya, wah saya enggak tahu kalau ini adalah pengaman presiden gitu loh. Dan ini ditugaskan langsung sama KSAD, itu Kasat Jenderal Pramono Edi, menjaga keluarga presiden untuk mengamankan dari ilmu hitam. Langsung pendeta ini ngomong, karena apa? Untuk masuk ke pengamanan presiden, apalagi langsung di bawah Kasat Jenderal Pramono Edi, itu tidak sembarangan, pasti baik dari yang terbaik dan terbukti di lapangan. Langsung dia ngomong, kapan bisa khotbah di gereja saya? Bebas gitu. Jadi saya beritahu bahwa pembelaan Tuhan itu nyata. Jadi kita tidak usah bela diri kita. Penting kita tunjukkan apa yang terbaik dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Nah, jadi gini, dalam konsep kita pelayanan, jangan berpikir apa yang Tuhan berikan ke saya. Tapi pikirkan satu hal, apa yang harus saya berikan untuk Tuhan gitu. Jadi jangan mikir apa yang diberikan Tuhan untuk saya, jangan. Tapi pikirkan yaitu apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan gitu. Amin. Oke, lanjut teman. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.
This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.